Baik, kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Kayaknya lagi banyak scene-scene yang take berdua ya. Iya, Iya, lagi banyak. lagi banyak. Karena ya seperti penonton tahu ya chemistry kita ya. Aduh, malu banget. Oke, Esa dan Erdin, mungkin di project sebelumnya juga kalian sebenarnya sudah pernah disandingkan bareng ya, apalagi juga Ya, pasangan kan, betul, beberapa tahun lalu. Nah, kalau di Roda-Roda Gila, boleh diceritain dulu dong mungkin Erdin dan Esta, mungkin ada beberapa rekan-rekan media kita yang belum tahu nih karakter kalian. Mungkin boleh dimulai dari Esta. Oke, di sini aku berperan sebagai Isyana. Isyana itu sebenarnya perempuan yang lembut, baik banget. Dia tulus sama orang, dia tulus sama semua orang. Dan dia juga salah satu mantannya Elvano. Tapi dia tuh kayak terlalu banyak dikecewakan sama hidup, dikecewain sama orang yang dia cinta, sama keluarga, sama sahabat, sampai akhirnya dia hancur. Dia benar-benar hancur. Dia udah nggak ada udah nggak punya harapan lah. Terus tiba-tiba dipertemukan sama Nando, akhirnya dibikin kuat sama Nando, tapi jadinya kuatnya ala Nando gitu. Oke. Kalau Erdin? Nando di sini karakternya dari awal sih mungkin kalau ditanya 2 bulan 3 bulan lalu beda sih jawabannya sama sekarang, karena baru-baru ini ada flashback yang kita SMA dan ternyata Nando pas SMA lemah, cukup. Dan oleh karena itu dia semacam quote on quote balas dendam karena dia ngerasa kalau misalnya dia tetap menjadi Nando yang sama di saat SMA, dia akan selalu dibully. Jadi Nando itu sekarang tuh karakternya keras dan dia tuh maskulin, selalu bukan kasar ya, selalu tegas. Padahal di dalam lubuk hatinya yang terdalam itu Nando sebenarnya lembut orangnya. Baik. Karena bisa dilihat perbedaan di saat dia sama Elvano atau Mika pun sama teman-teman semua, dan bisa juga dilihat pada saat dia sama Isyana. Iya. Dia sama Isyana tuh benar-benar kalau bahasa Inggrisnya vulnerable. Vulnerable tuh bahasa Inggrisnya rapuh. Dia rapuh kalau sama Isyana. Iya. Berarti keduanya sebenarnya sama ya, Isyana dan Nando ini sebenarnya sama-sama rapuh dalam hatinya ya. Awalnya dari rapuh jadi yang berusaha kuat, tapi kuatnya tuh keparahan gitu. Kita beda. Kamu cewek, aku cowok. Pokoknya kita sama-sama rapuh, terus kita tuh jadi sosok yang kuat, tapi dengan cara yang salah. Mungkin karena dari kedua orang tua kita tuh nggak peduli gitu sama kita. Dia orang tuanya nggak apa gitu. Orang bokap playboy banget. Yeah. Nggak ada waktu di rumah. Kalau mamanya dia juga kayak gitu deh, mengarahkan yang salah. Pokoknya kita tuh kayak kurang bimbingan sampai akhirnya kita tumbuh jadi seseorang yang salah gitu. Bokap gue sama nyokap itu egois, sama egois. Iya. Pribadi. Kalau lu kan dijadiin model gini karena dia mau duit kan. Ini duit saatnya. Oke. Kalau waktu pertama kalian ditawari main di Roda-Roda Gila, udah tahu belum sih kalau kalian akan bertemu lagi? Belum. Berarti tahu pas dia di Love Story, aku kan sering nganterin Jennifer. Jennifer Raisa nonton ya siapa ya. Raisa terus ketemu. Terus dia langsung kayak, Din, lu ditawarin ini nggak sih? Lu kapan ininya readingnya gitu? Iya, soalnya pas aku ditawarin, aku nanya pemainnya siapa aja, terus dikasih tahu. Aku dikasih tahu ada Erdin. Terus makanya pas dia lagi main ke Love Story, aku tanya, Din lu main di RRG? Soalnya katanya ada lo. Iya. Enggak, pas gue nggak tahu, gue kayak RRG gue gitu. Yakin loh. Gue pura-pura awalnya gue RRG. Sosok banget tuh, padahal gue udah tahu dari kantor. Tahu kita main bareng ternyata pas promo ketemu ya. Di Bandung pertama kali kita ketemu ya, walaupun nggak satu set. Iya, di Bandung. Yang lu sama Mami itu. Oke. Siapa lagi? Siapa tuh lagi? Oh, iya. Kalau dilihat dari ekspresinya kayaknya pas kalian tahu akan ketemu lagi kayaknya seneng nih ya. Sama-sama seru kayaknya ya berdua ini. Kalau gue sih ya gue senang. Aku senang tapi lebih ke oke, gue udah kenal dia, dia anak langit, kurang lebih kita udah ada chemistry, jadi kayak udah less work lah, nggak terlalu banyak
kerjaan lah. Maksudnya aku juga senang karena aku kan Kalisa sama Junior aku belum kenal, maksudnya at least aku udah ada kenal satu, ada temen gitu, aku senang gitu. Terus aku juga pernah acting sama Erdin. Oke. Terus kenapa kalian memutuskan untuk ambil sinetron Roda-Roda Gila? Karena kita butuh duit. Karena aku nanya dulu sih sama Om Akbar, aku tuh karakternya seperti apa gitu. Soalnya aku kan kebetulan udah di Love Story kan waktu itu, dan ternyata karakternya lumayan menantang. Terus ya pengen aja sih, penasaran karakter yang berbeda. Iya, kalau gue sih sebenarnya gue terakhir di sinema itu kan sebelum ini Keajaiban Cinta. Keajaiban Cinta, setelah itu gue ngambil project lain untuk refreshing lah. Untuk refreshing, terus pas banget ditawarin, pas udah kangen, udah kayak, gue pengen stripping lagi gitu. Akhirnya yaudah ambil, karena benar-benar momentumnya pas banget, kayak udah di saat, di titik dimana project-project yang di luar sinetron tuh kayak, wah ini gue udah kenal, gue udah pernah coba, gue udah untuk saat ini gue udah puas, untuk saat itu udah puas. Akhirnya tiba-tiba Pak Akbar nelfon, lu lagi ada project? Oh, enggak Pak. Yaudah main di judul gue. Boleh, kamu takut? Oke, boleh kalau gitu. Ini ada pertanyaan masuk, boleh aku bacakan ya. Dari Melisa Tribun untuk Kak Esta. Mau tanya kenapa memilih proyek sinetron ini? Mungkin tadi udah dijelaskan kali ya. Tadi udah ada hal yang menarik sampai milih proyek ini. Mungkin apa menariknya, Esta? Boleh dijelaskan? Sebenarnya gimana ya? Aku sebenarnya ngikut kantor juga sih. Kebetulan emang Cinemark nyuruh aku buat pindah ke judul ini. Jadi aku ambil dari kebetulan di judul ini juga genrenya kan action. Jadi mungkin lebih seru gitu. Yang mau pengen coba lebih berani aja ambil yang beda karakternya. Oke. Terus ini juga ada pertanyaan, setelah gabung nih di RRG, gimana perasaan Kak Esta selama syuting? Gimana? Perasaannya senang. Walaupun jujur syutingnya memang lebih capek jauh daripada LS, karena LS kan aku masih kayak cerita rumah tangga, ya masih cerita rumah tangga. Kalau ini tuh motor, jalanan, kampus, pindah-pindah rumah, lebih capek. Tapi aku merasa lebih tereksplor gitu actingnya. Gitu. Seneng. Terus di sini juga pemainnya kebetulan muda-muda kayak Erwin gini, masih muda. Lu tua. Iya, gue tua. Aku termasuknya tua loh di RRG. Oh ya? Nggak kelihatan sih. Ini loh. Oke. Esta dan Erdin, boleh diceritakan dong apa tantangan kalian memerankan Isyana untuk Esta dan Nando untuk Erdin. Boleh dari Erdin mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari gue sih tantangannya itu untuk Esta jadi mainin. Kalau tantangan gue pengen lihat yang full. Ya udah sabar. Ganggu gue aja. Lagi ngomong. Tantangan bagi seorang Erdin untuk memerankan seorang Nando adalah kalau menurut gue karena mungkin kayak mirip sama yang saya bilang juga, dia kan awalnya ibu rumah tangga sudah berumah tangga yang lebih dewasa ya. Dewasa. Terus di sini tiba-tiba di sini gue dijadiin yang karakter yang antagonis, sadis, terus kalau benci, dendaman segala macam. Jadi dari karakter yang kemarin protagonis mulu kan, Keajaiban Cinta protagonis semua. Oh iya. Protagonis. Akhirnya transisi ke antagonisnya agak susah di sektor ininya, continuity-nya di sektor bikin buat perannya itu stabil. Kayak yang di scene ini misalnya gue ketawa kecekikan sama Elvano, tiba-tiba di scene lain sama Elvano ketawa hilang, yang itu yang gue takutin sih sebenarnya. Makanya continuity karakternya. Emosi juga. Ya, soalnya kalau misalnya terlalu ngedalemin, takutnya itu jadinya melekat ke diri kita terusan. Jadi makanya bahaya tuh. Ya sampai rumah let go of everything jadi Oke. Kalau Esta?
Aku di sini aku tuh banyak berubah gitu loh. Jadi kan karakter Isyana awalnya kan lembut, model. Jadi aku sudah berusaha membangun image itu si Isyana tuh sosoknya seperti ini. Sampai tiba-tiba aku di sini tuh jadi teraniaya, Oke, aku mainin lagi jadi lebih sedih lagi. Terus tiba-tiba berubah lagi jadi sosok yang kuat, yang kayak aku harus berubah total karakternya, dari mulai ngomongnya, jalannya, natap orang, dialog, semua pakaian, sampai aku di request buat ngecat rambut kayak gini gitu. Agak kagok sih awalnya, karena ngambilnya kan agak jumping itu awalnya. Jadi ceritanya udah perubahan aku harusnya udah cat, tapi masih ada continuity pas aku masih takut-takut gitu. Aku masih ngimbangin emosi karakternya gimana nih, ke depannya aku harus gimana, biar transisinya natural ya. Iya. Kalau tiba-tiba kayaknya terlalu 180 derajat, jeng Isyana jadi kuat gitu kan, bingung. Nggak mungkin juga. Oke. Ini ada pertanyaan dari Endro. Dari Halo Selebriti nih. Ada cerita baru nggak ke depannya antara Esta dan Erdin? Ada dong. Tapi mungkin masih rahasia ya. Cerita baru maksudnya? Oh, di sinetron maksudnya? Gue aja nggak tahu apa sih. Di antara Nando dan Isyana. Oh, ada. Yang tahu kita doang kan ada, cuma di notes gitu, nggak di. Oh iya, ada. Tapi dari segi yang kita boleh, kalau itu kan kita nggak boleh ngomongin dulu kan. Tapi sekarang kalau gue bocorin dikit ya, Esta tapi Isyana. Ada kok, aku dialogin sedikit ada. Ada bocor dikit. Jadi soal kayak kayaknya sih harus nonton lebih lanjut. Jangan. Oke, next question aja. Kalian berdua kan sebelumnya pernah bareng nih di sinetron. Sorry Kak, maaf. Aku lupa. Kesusahan dia nih gue tahu. Belajar naik motor. Oh iya Kak, bayangin ya Kak. Aku kan maksudnya agak kurus deh, kurus banget, bukan maksudnya. Aku tuh kayak kurang kuat gitu loh, bukan yang berotot gitu. Dan menurut aku buat naik motor ninja tuh agak berat ya aku Kak. Dan aku harus bisa, dan ceritanya aku tuh udah bisa, dan aku harus sudah bisa bonceng Nando. Jadi bawa motor sendirinya aja belum bisa, ini disuruh ngebonceng. Harus bonceng. Takut. Tapi akhirnya bisa. Atau butuh bantuan? Belum. Udah makin lancar sih. Adegannya harusnya aku boncengin Nando, tapi Nandonya kayak improvisasi. Udah biar gue aja gitu, biar aman itu loh Kak. Oke. Nanti bisa nyetir ke rumah sakit. Motor biasa bisa, tapi kalau yang motornya Nando tuh berat gitu Kak, berat banget. Nggak usah beralasan. Berat sih. Oke. Kalian kan sebelumnya udah pernah bareng nih, terus sekarang bareng lagi. Pasti kan ketemu lagi. Apa sih yang menjengkelkan menurut Esta dari diri Erdin dan begitu sebaliknya? Banyak nih kayaknya kata-kata. Kayaknya kita itu doang ya Pak, tapi nggak kesel sih, enggak sih. Cuma apa ya dia paling kita itu saling nyari. Jadi kan masing-masing ngecengin. Apa sih ngomong apa sih? Apa sih? Nggak jadi bingung. Yang menjengkelkan. Iya, ada. Apa? Jadi gue nyari kamera, lo nyari kamera, tapi kita saling profile. Oh iya. Posisi. Tapi itu bukan salah kita sih sebenarnya. Harusnya kameranya menyesuaikan ya, iya nggak sih? Yeah. Tapi kita jadi kayak, gue profile, gue juga profile, jadi maju dikit monyong. Jadi ini kayak profile monyong. Lu mundur. Itu doang sih posisi, tapi enggak yang sampai benci, enggak lah. Oke. Kalau Erdin? Kalau dari gue sih yang menjengkelkan tentang Esta itu kalau pagi-pagi. Kalau kalian para penonton lihat di tayangan, si Esta mukanya masih agak bengkak, itu artinya pagi. Terus dia tuh sensi banget, asli sensi. Iya gila, lu sensi banget. Masa sih Cak? Kayak yang yang kayak pas baru kemarin tuh dia gini kan, dia apa? Kita ada adegan berhenti naik motor, terus dia ada dialog apa gitu. Terus gue gak denger dialognya, karena gue juga masih nge-like pagi-pagi. Intinya kita pagi-pagi tuh kayak nge-like semua yang kayak, apa. Terus gue kayak, ini dialog lu, bego gitu. Emang iya Iya tuh lu kayak, makanya orang dulu dengerin, kepak, senario gue ditabok, tak langsung kayak,
Ngeri kali, aku bilang ngeri kali kawan. Kayaknya itu bukan Esta deh. Udah, Kayaknya dia mimpi deh. mimpi. Oh itu lu, Cok. Masa sih, Pagi-pagi, Cok. Cak? Iya, Cok. Tapi gue gak pernah sekasar itu sih. Enggak, lu kayak baca. Lu gitu misalnya gue. Kayak baca. Ya gitu ya, bukan kayak nggak ada bego-bego, parah Gue banget. apa yang bilang bego? Oh. Mungkin Erdin masih belum ngumpul nyawa terus segitu nama Esta jadinya kebangun ya, langsung kaget. Langsung bangun. Iya. Terus Makanya. kita lempar dulu ke media ya. Ada yang mau bertanya silakan open mic, silakan bertanya langsung. Yuk, satu pertanyaan Halo, goceng. Kak. Oke, silakan Mas. Dari mana sih? Ya, halo Kak Esta dan Kak Erdin, saya Ari dari Warta Kota. Halo. Mau nanya nih, kalian kayaknya dilihat dari profilnya sering ngambil judul-judul sinetron gitu. Ada keinginan nggak sih maksudnya mencoba hal lain gitu, keluar dari zona nyaman? Mungkin kalau Erdin udah sempet sekali coba web series ya kalau nggak salah ya di video ya kalau nggak salah ya. Iya, pernah. Ya, nah. Maksudnya dari Esta dan Erin gitu, ada nggak sih maksudnya target lain gitu di karirnya di acting, pengen ngambil apalagi gitu atau pengen berbuat apalagi untuk Mbak Esta? Mungkin apakah memang sudah terlalu nyaman di sinetron sampai akhirnya nggak mau nggak mau ngambil job-job lain gitu seperti film atau mungkin apa gitu? Terima kasih. Aku sih sebenarnya pengen sih. Aku jujur FTV belum pernah, web series belum pernah, film belum pernah. Aku benar-benar baru sinetron. Tapi kebetulan, dan kalau ditanya pengen coba atau enggak, pengen banget. Aku pengen banget coba film, web series, pengen banget. Tapi kebetulan di sinetronnya tuh kayak masih lancar gimana ya. Pas abis kebetulan dapet tawaran lagi gitu loh. Banyak, yo. Nggak, alhamdulillah gitu, lagi lancar dan lagi jalan gitu, keadaannya lagi jalan. Jadi aku mau kelarin aja dulu ini, kecuali kalau ini udah selesai sinetronnya terus aku dapat tawaran lain atau aku masih nganggur terus aku mau coba casting film, aku mau banget, jelas aku mau banget. Kalau aku sih ditanya pengen ini pengen itu ya sama kayak sejauh pengen aja apa aja kita mah sikat. Cuman dari kemarin beberapa kali pas break dari sinetron dari KC itu kan emang lagi nggak mau ngambil job maksudnya lagi nggak mau ngambil job sinetron karena pengen coba yang lain. Nah kalau ngambil job kayak FTV atau series itu mungkin masih timingnya masih dapat. Cuman pas film yang gue bener-bener pengen banget dapat treatment film dibanding series FTV atau reality show atau apa gitu. Gue paling pengen banget film. Cuman nggak tahu kenapa setiap casting film itu asungkara, maksudnya gue berterima kasih kepada Tuhan, gue selalu diterima, gue selalu accept, gue selalu terima. Tapi yang bikin gak jadi gue di film itu karena sinetron. Jadi kita udah oke, Din lock ya, syuting tanggal segini. Oke. Tiba-tiba manajer nelpon, Din mau pilih mana? Sinetron atau film? Tapi sinetron Pak ini udah ngebet banget gini. Oh yaudah deh, sinetron deh. Karena tanggalnya bentrok. Jadi kayak aduh, yaudah deh. Sinetron deh. Karena mungkin emang jodohnya di sini kali ya gue. Kan orang juga jodoh-jodohan di entertain, ada yang larinya ke film, ada yang larinya ke iklan. Kalau gue gitu sih. Tapi dia tidak menutup kemungkinan kita untuk coba film ke depannya gitu. Yoi. Majukan perfilman Indonesia. Oke. Siap. Kak, kayak untuk Kaesta, apa maksudnya kenikmatannya apa sih di sinetron gitu selain uang ya? Kalau uang kan ya kita tahu lah kalau uang. Nah, selain uang apa sih kenikmatan sinetron sampai akhirnya Kaesta tuh betah gitu untuk stay terus gitu ketika baru selesai ambil, ketika selesai ada judul baru ambil gitu. Nah, ini kenikmatannya apa sampai akhirnya Kaesta tuh masih belum mau gitu untuk nyeleweng lah ke karya-karya yang lain gitu. Terus apakah pengen juga disebut kayak Ratu Sinetron, karena kan Kaesta peran-perannya juga lumayan menantang ya. Terakhir itu kan yang di LS sempat jadi cewek yang tersakiti banget sampai stres gitu kan. Sampai kayak orang gila lah kasarannya gitu. Makasih. Kayak orang gila. Aku jadi jujur gimana ya, aku tuh nggak bisa ngebandingin sih enaknya di
film tuh gimana sih sampai aku bertanya di sinetron, karena aku belum pernah coba sama sekali di film. Tapi kebetulan so far aku walaupun capek sinetron kan kalian tahu lah ya jadwal syutingnya kayak gimana. Mungkin karena aku juga ada hobi di acting, jadi aku tuh kayak senang aja ngejalaninnya. So far aku sinetron gini aku masih enjoy sih, belum ngerasain kayak udah aku udah capek banget. Mungkin kalau aku udah capek banget kayak udah gak kuat ya mungkin aku bakal pertimbangin, tapi sekarang tuh aku masih enjoy banget gitu ngejalaninnya. Nggak tahu sih kenikmatan sendirinya tuh apa, aku nggak tahu jujur, cuma so far aku masih nyaman aja, masih nggak keberatan buat ngejalanin kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas. Berarti masih enjoy aja ya Esta Ya, di sinetron ini. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Sisilia. Oke, aku rangkum aja mungkin ya. Tadi kan Esta bilang baru pertama kali ketemu dengan Kalista dan Junior. Mungkin first impression-nya atau waktu pertama kali ketemu, apa hal yang berkesan buat Esta? Seru sih mereka anaknya, terus kayak contohnya Junior kan sebelum ini walaupun aku nggak kenal, aku udah tahu lah ya dia pemain film, maksudnya udah terkenal lah, udah di atas banget gitu. Aku pikir bakalan susah gitu bangun chemistry sama dia atau kayak acting bareng dia. Aku tahu takutnya nggak mau diajak reading karena aku nggak tahu. Tapi ternyata sebaik itu, bahkan yang kayak reading ya maksudnya kayak merangkul itu. Kayak reading juga lu langsung akrab ya sama mereka ya. Aca juga jauh Junior Kalista semua. Terus Aca juga baik, anaknya lucu. Aku juga gak nyangka ternyata Aca masih 18 sih. Pokoknya salah, mereka ternyata baik, ternyata aku pikir bakal yang aku pikir ini kan anak-anak muda semua, aku takutnya bakal yang kayak pecah-pecah gitu, tapi ternyata enggak sih, ternyata semuanya kayak nyatu gitu. Oke, kalau tadi kan first impression ketemu Kalista dan Junior, kalau first impressionnya Esta ketemu Erdin dan Erdin ketemu Esta pertama kalinya, mungkin dulu dikiranya Esta gini-gini, ternyata anaknya gini gitu. Boleh silakan diceritakan. Kita gak enak lagi. Ini dulu nih. Gak mau. Barang aja mau kasih. Sambil cerita aja, cepetan. Ya, dari gue deh. Gue pertama kali ketemu sama Esta itu di Ramayana apa? Oh iya, kita kenalan di situ ya? Iya, Matahari ya. Photoshoot. Kita foto dulu bersih coy. Gak apa-apa ya. Di photoshoot, di sebuah photoshoot. Lagi photoshoot ketemu kan, terus kayak ngeliat ini orang diem-diem baik kayak kanebo kering, bilang nggak ada ngomong apa-apa gitu. Tapi kan gue rame orangnya dan lu introvert gitu. Gue nggak ya. Maksudnya ya mungkin pas itu gue nggak terlalu rame juga sih. Gue kayak diem-diem ini kayaknya nggak terlalu gimana, kayak model banget lah, high class. Pas itu, nah itu sebenarnya itu first out of dua impression sih, first impression. Iya, karena yang pertama tuh bener-bener kayak nggak kenal ya, kayak itu masih lewat doang. Cek. Pokoknya tiba-tiba jeng ketemu di Anak Langit, terus kayak yang waktu itu foto shoot ini ya gitu. Langsung kayak SKSD dia. Nggak SKSD, tapi kan aku berusaha baik kepada orang yang dia kan hitungannya di Anak Langit anak baru gitu, maksudnya pemain baru. Si anak lama. Nyebelin banget sih. Aku duluan masuk Anak Langit, baru dia emang Kak. Terus dia datang kayak, ini aku berusaha baik lah karena memang pernah kenal gitu. Dan dia yang kayak di pojokan gitu, dia gak masuk BSK. Nongkrongnya di set duduk gitu. Makanya kan aku baik dong. Ya, oke. Sekarang ke Erdin nih. Erdin, pertama kali harus beradu acting dengan Junior. Kan perannya antagonis nih. Gimana tuh pertama kali harus beradu acting sama Junior? Susah nggak bawa emosinya? Gua beradu acting sama Junior ya? Enggak sih. Gampang-gampang aja. Ngeri ya, kotor. Nah, karena mungkin juga gue dikasih waktu sama Pak Akbar untuk balirnya pesu nih. Untuk ngertiin karakter gue apa dan biarin karakter itu masuk dalam diri gue. Ngeri banget aktor. Dan gue juga sempat ngomongin sama guru teater gue, terus dia kayak ini. Akhirnya jadi mungkin itu yang bikin gue sama Junior, walaupun kita beda teknik, jadinya jadi satu. Beda tekniknya gimana? Kalau menurut gue ya, kalau Junior itu dia lebih ke skriptif. Dalam artian dia mencoba sebisa mungkin untuk tidak berimprovisasi. Maksudnya
gue nggak bilang junior nggak bisa improvisasi ya, tapi dia memilih untuk nggak karena dia terbiasa dengan skenario itu jadi alkitabnya dia. Maksudnya dia skenario udah perfect kan gitu. Gitu masih Iya, karena kebiasaannya dia kan. Nah kalau gue kan terbiasa dengan skenario kok skenario kayak gini kok gini gitu, jadinya kita terbiasa untuk improvisasi on spot gitu. Makanya kadang kalau dilihat di tayangan kalian bisa lihat junior dia, misalnya gue tuh selalu aneh-aneh dialognya, kayak kemana-mana karena yang nggak ada di skenario dia ada. Iya, karena suka explore. Kalau junior tuh dia sudah gimana ya, percaya sama skenario, tapi dia suka ubah-ubah juga. Kalau di saat dia ngerasa kayak ini nggak logis nih, dia ubah. Atau kayak Din, gue kalau gini nih nggak gini nih, oh iya gitu. Kita selalu sharing, walaupun ada perbedaan, itu yang buat RRG jadi sih menurut gue, karena ada yang dari series, ada yang dari sinetron juga, ada yang pernah gini, pernah gitu, main di sini. Ya, tapi semua itu nyatu di RRG karena kita suka reading bareng segala macam. Itu sih yang top. Oke. Judulnya Roda-Roda Gila, pemainnya rada-rada gila. Oke. Pernah kebablasan beneran emosi nggak sih sama junior? Karena kebawa karakter. Karena kan karakternya emosian gitu kan. Selalu. Setiap emosi selalu kebablasan. Karena kalau misalnya nggak kebablasan ya gue ngerasanya nggak dapet, nggak kayak yes gue bisa ke situ, atau gue bakal pulang tidur dan gue bakal aduh gue tadi kenapa nggak gini ya jadi itu sama sih gue juga gitu ya. Makanya gue sekalian pol-polin aja sama gitu kayak kepikiran, tinggal minta maaf aja kalau kekerasan ntar gitu. Oke. Kalau Esta dan Erdin sendiri punya nggak sih film atau idola yang dijadikan referensi untuk mendalami karakter kalian masing-masing? Al Pacino. Gue apa ya? Jujur ini juga karakter yang sekarang aku masih meraba-raba karena masih baru lagi nih yang sekarang aku jadi kayak rar apa ya? Al Pacino, Jim Carrey tuh The Man of a Thousand Faces, anjay. Jim Carrey siapa lagi ya? Marlon Brando, The Godfather. Oh ya ini karakter ini gue copy dari gue sedikit ngambil inspirasi dari The Taxi Driver, itu Robert De Niro di Taxi Driver 1976, tahun kelahiran nyokap kayak gue inget. Oh, keren. Kalau Esta? Nggak tahu lagi gue. Mungkin banyak reading aja kali ya. Nggak gitu, tapi ini juga kan aku masih meraba-raba karakter Isyana tuh mau dibawa kemana aja aku masih belum tahu Kak, soalnya ini. Oh, masih abu-abu gitu ya. Dari episode 1 sampai sekarang kalau Kakak nonton karakter Isyana tuh paling nggak stabil, maksudnya emang dia tuh emang dianya tuh labil gitu. Iya. Oke, kita lempar ke rekan-rekan dulu. Mungkin ada yang mau nanya lagi, silakan open mic. Belum ada ya. Oke. Kita balik lagi ke Esta dan Erdin. Kalian kan tadi bilang untuk membangun chemistry udah maksudnya gampang lah ya karena udah pernah ketemu gitu. Terus gimana sih cara kalian untuk maksudnya melakukan apa, kegiatan apa supaya chemistry itu tetap ada dan konsisten yang ada di diri kalian berdua? Ngobrol sih. Iya, ngobrol. Ya, chill, ngobrol, terus kurang-kurangin drama. Oke. Kita lempar lagi ke media. Ada lagi yang mau tanya? Oke, pertanyaannya dari aku deh. Tadi kan kalian bilang di karakter kalian masing-masing kalian itu rapuh. Anak yang rapuh tapi dipaksa kuat. Ini kan berarti related dengan kehidupan nyata ya. Ini kehidupan sehari-hari banyak pasti. Nah, apa sih yang mau kalian sampaikan gitu kepada anak-anak yang karakternya kurang lebih sama kayak kalian? Mungkin dari sinetron ini ada inspirasi apa yang bisa kalian berikan gitu. Silakan Esta dan Erdin. Jadi silakan Esta duluan. apa ambil dulu kita? Apa ya yang apa? Mau disampaikan ini kan karakter kita tuh relate banget kan, banyak orang yang ngalamin hal seperti kita tuh banyak. Oh iya, jadi apa yang mau sampaikan ke anak-anak yang mengalami kayak kita gitu. Jangan salah jalur aja kayak si Nando larinya jadi bandel galugalan. Kalau menurut gue sih
jangan jadikan itu sebuah alasan untuk kayak ya gue nakal karena nyokap gue divorce. Iya, jangan jadikan alasan. Oh, pinter banget dulu. Karena kalau misalnya lu jadiin itu alasan, ya lu kalah sama hidup. Dan di hidup dong, kita terlahir sebagai pemenang. Kita lahir, kita hidup aja, kita udah menang. Dan kenapa kita di saat kita sudah bisa berdiri sendiri, bisa mempunyai otak yang bisa mikir segala hal, kenapa kita mau dikalahkan dengan hidup? Makanya menurut gua, ya itu jangan jadikan itu alasan. Jangan jadikan alasan dan coba untuk, bukan coba, pastiin di saat lu punya keturunan, lu punya anak lu nggak ngerasain hal yang sama seperti apa yang lu rasain. Setuju. Oke. Sangat menginspirasi sekali ya. Golden Ways. Oke. Karena berhubung waktu nih, boleh dong Esta dan Erdin harapannya untuk Roda-Roda Gila ke depannya seperti apa? Harapannya semoga episodenya panjang, ceritanya stabil, tetap bagus. Terus pemain-pemainnya bisa akrab semua, sehat-sehat, krunya, sutradara semuanya kita bisa semuanya sehat. Apalagi di ngomong. Semoga semuanya juga sejahtera. Tidak ada perdrama-dramaan di antara pemain dan kru. Dan semoga nggak ada yang namanya swab test lagi. Amin. Kayak gitu-gitu nggak penting, itu udah lewat masa-masa itu, dan semoga nggak akan terulang lagi masa-masa COVID yang sorry to say tapi bullshit banget. Dan semoga kedepannya pasti episode-nya panjang, share-nya bagus, settingnya bagus, penontonnya makin banyak, ceritanya makin banyak, ceritanya bisa menginspirasi kalian semua. Amin. Oke. Boleh promo dulu untuk terakhir Esta dan Erdin untuk RRG, silakan. Jangan lupa nonton sinetron Roda-Roda Gila setiap hari jam 15.20 hanya di SCTV 1 untuk semua. Yeay, thank you Esta dan Erdin buat waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Bang, anterin balik bang. Balik bang. Kita sambil nyetir nih closingnya sambil jalan. Oke. Terima kasih juga teman-teman media. Sampai ketemu di eksklusif interview selanjutnya. Terima kasih. Iya.